Sobat Desa, membangun Indonesia dari pinggiran, serta mensejajarkan pembangunan antara di perkotaan dan perdesaan merupakan impian banyak pihak, termasuk para pendamping masyarakat desa. Namun, implementasi hal tersebut kerap menemui berbagai kendala. Menghadapi masyarakat desa dengan berbagai latar belakang pendidikan, mata pencaharian, usia, maupun kepentingan berbeda, tidaklah mudah. Diperlukan metode komunikasi yang humanis dan efektif dalam mengajak partisipasi masyarakat untuk membangun desa dengan memanfaatkan aset desa demi kepentingan mereka, sehingga masyarakat desa mampu mewujudkan desa yang mandiri. Langsung saja kita pelajari bersama teknik komunikasi yang humanis dan efektif, agar apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik. Pertama-tama, yang perlu kita ketahui adalah langkah-langkah komunikasi efektif. Beberapa di antaranya adalah berikan kesan bahwa Anda antusias berbicara dengan mereka. Ajukan pertanyaan tentang minat dan kehidupan mereka. Beradaptasi dengan bahasa tubuh dan perasaan mereka. Tunjukkan rasa persetujuan. Contohnya, katakan apa yang Anda kagumi tentang mereka dan mengapa. Dengarkan dengan penuh perhatian semua yang mereka katakan. Beri mereka kontak mata yang lama. Berikan mereka senyuman terbaik. Menawarkan saran yang bermanfaat. Beri mereka motivasi. Tampil dengan tingkat energi yang lebih sedikit lebih tinggi dibanding orang lain. Sebut nama mereka dengan cara yang menyenangkan telinga mereka. Serta tawarkan untuk menjalani hubungan selangkah lebih maju. Untuk teknik komunikasi yang efektif, secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu teknik komunikasi individual. Dalam hal ini, komunikator berkomunikasi secara langsung dengan komunikan, baik secara tatap muka maupun menggunakan alat komunikasi seperti telepon, surat menyurat, internet, dan lain sebagainya. Kedua adalah teknik komunikasi kelompok, yang terdiri dari teknik komunikasi pada kelompok kecil seperti studi kasus, bermain peran atau role play, simulasi, ataupun behavior modeling. Teknik komunikasi pada kelompok besar seperti ceramah, kampanye, dan lain-lain. Berikutnya adalah tentang karakteristik komunikan. Dalam teknik komunikasi efektif, karakteristik komunikan merupakan unsur utama dan unsur aktif yang mengendalikan proses komunikasi. Hal ini dimaksudkan agar mampu mengatur strategi berkomunikasi yang tepat dalam berkomunikasi terhadap komunikan yang memiliki karakteristik berbeda. Dalam pelaksanaannya di lapangan, seorang pendamping dituntut untuk menjadi pemecah masalah dan pengambil keputusan. Mari pahami penjelasan berikut agar Anda bisa menjadi pemecah masalah dan pengambil keputusan yang baik. Kemampuan menyelesaikan masalah dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan aktivitas kognitif dan kecakapan kader dalam menyelesaikan permasalahan secara efektif yang meliputi usaha untuk memikirkan, memilih, dan mempertahankan alternatif jawaban kepada satu pemecahan masalah atau solusi yang ideal dengan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Yang kita bahas selanjutnya adalah beberapa karakteristik dan budaya komunikan yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah pemberontak,
pengeluh atau banyak mengeluh, cerewet, manja, tidak kooperatif, pemalas, arogan, petarung yang licik, kurang bagus dalam pergaulan, dan masih banyak lagi. Sebagai komunikator, terkadang kita perlu menggunakan media sebagai alat bantu dalam melakukan komunikasi. Beberapa media dalam teknik komunikasi yang efektif adalah non-projective visual aids, merupakan media komunikasi visual yang tidak menggunakan proyektor, seperti dengan menggunakan papan tulis, flip chart, whiteboard, dan lain-lain. Projected visual aids merupakan media komunikasi yang menggunakan proyektor seperti film strip, slide proyektor, OHP, dan lain-lain. Audio aids merupakan media komunikasi yang berupa alat bantu dengar seperti kaset, CD, dan lain-lain. Audio visual aids merupakan media komunikasi yang dapat dilihat dan didengar pesan atau informasi yang disampaikan. Komunikan memanfaatkan dua alat indera sehingga informasi lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh komunikan. Dan juga media sosial merupakan media komunikasi online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, Sobat Desa, demikian penjabaran singkat mengenai teknik komunikasi yang efektif. Semoga mudah dimengerti dan bermanfaat untuk segera diaplikasikan dalam pendampingan masyarakat desa menuju desa mandiri.